Oke, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Kang Aceh menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan Bang Henry Satrio. Seperti apa? Gerindra nih kayaknya. Gini, prinsipnya buat Partai Golkar, hasil Rakernas kemarin itu yang terpenting pertama mengamankan dulu keputusan Musyawarah Nasional dan Rapimnas yang menyatakan bahwa Pak Erlangga adalah calon presiden. Ya. Namun kan kita tahu bahwa politik ini dinamis. Pada dirinya Partai Golkar masih belum cukup untuk presidensial threshold. Maka kita memerlukan pendekatan kepada partai-partai yang lain. Namun karena politik sifatnya tentu tidak bisa the winner take all, maka kita harus pastikan kemungkinan bahwa kita pun jika harus misalnya mengambil bersama dengan koalisi yang lebih besar, maka ya kita bisa kemungkinan masuk di dalam koalisi tersebut. Dan juga mendapatkan posisi mungkin sebagai cawapresnya begitu, Kang? Kemungkinan itu masih terbuka. Nah, yang terpenting buat kami adalah bahwa Golkar harus ada menjadi bagian di dalam koalisi yang di dalamnya tersebut, di mana Ketua Umum kami, Bapak Erlangga Hartarto harus, ya sekali lagi, harus menjadi bagian dari koalisi yang dibangun yang nanti akan dimandatkan kepada beliau ini. Nah, kami merasa sangat penting sekali Partai Golkar ini dalam percaturan politik 2024. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Partai Golkar ini partai terbesar kedua. Nggak bisa misalnya menganggap bahwa Partai Golkar ini, misalnya tadi, kita punya kekuatan. Dalam pemilu, dalam pilkada 2020, alhamdulillah Partai Golkar tingkat 1 dan 62% kepala daerahnya. Suaranya banyak, masing-masing. Suaranya juga signifikan. Nah, karena itu Partai Golkar tentu memiliki daya elektoral yang sangat tinggi untuk bisa menjadi bagian dari proses pemenangan di tahun 2024 nanti. Di samping tentu kami pun juga harus berpikir soal, kan selama ini kan publik selalu bicara soal capres, cawapres, capres, cawapres. Tapi ingat bahwa kami pun juga harus menang di dalam pemilu legislatif. Kami juga harus mempertimbangkan aspek efek elektoral dari kontestasi Pilpres 2024 yang berefek secara positif terhadap kemenangan partai. Nah, karena itu tentu kami juga harus hitung, ya, harus kalkulasi secara matang bahwa Partai Golkar dalam konteks pemilu serentak Pileg dan Pilpres ini dua-duanya bisa kami menangkan, baik Pileg maupun Pilpres. Nah, karena itu Pak Erlangga dengan segala mandat dan kemampuan yang beliau miliki, komunikasi yang beliau nanti akan lakukan, baik selama ini sangat baik dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Bersatu, juga kami juga dengan Pak Gerindra, ya, dengan Pak Prabowo juga hubungannya sangat baik, gitu ya. Dengan PDI Perjuangan juga sangat baik, dengan PKB juga sangat baik, termasuk ya dengan Pak Surya Paloh, gitu, dengan Nasdem, tapi dengan Pak SBY atau dengan Pak AHY dari Partai Demokrat, dengan PKS juga sama. Ya, yang menjadi catatan penting buat kami kan sebetulnya adalah visi yang ingin diusung oleh Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman di dalam konteks pembangunan di Indonesia adalah, mau nggak kita letakkan ini semua dalam kerangka kita ingin, satu, bahwa ke depan kita ada tantangan ingin menjadi negara maju. Bahwa bonus demografi di tahun 2024 sampai 2035 jelas di depan mata kita. Ya, pemulihan ekonomi yang dimana Pak Erlangga memiliki concern terhadap isu-isu nasional begitu ya, Kang, ya? Isu-isu nasional itu harus kita bicarakan bersama-sama. Jadi bukan hanya semata-mata kita mau pasang seperti memasang baut mobil gitu. Kalau misalnya bautnya itu nggak cocok, kenapa gitu loh. Bang Hensat, kalau mendengar pernyataan dari Kang Aceh, keberlanjutan nasional, keberlanjutan nasional dalam arti ternyata banyak sekali yang dipikirkan oleh Partai Golkar sehingga langkahnya ini harus hati-hati gitu ya, mendekatkan diri kepada yang kanan atau yang kiri gitu. Nah, kalau saya sih dengan yang tadi saya sampaikan, sangat mungkin sebenarnya Golkar, saya lebih condong memprediksi Golkar tuh akan ke Gerindra dibandingkan ke PDI Perjuangan. Tadi sejarah ya. Terus kemudian yang kedua kan harus ada penerimaan juga dari Ibu Megawati kan.
Saya nggak yakin juga kalau PDI Perjuangan itu mempersilahkan Golkar sebagai wakilnya Ganjar. Pernah terjadi sebuah pertemuan yang harmonis, tapi kan waktu itu Kenapa dengan Mbak emang, Bang? Puan, gitu ya, bukan Mas Ganjar. Bu Mega kan dengan punya pengalaman tersendiri dengan Golkar gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo dengan Golkar tuh lebih dekat gitu ya. Jadi saya kok cenderung kalau memang nanti hari Jumat ada yang berkunjung ke PDI Perjuangan itu cuma sekedar kunjungan saja. Sowan aja. Paling nanti alasannya untuk membuktikan bahwa KIB tidak pecah. Satu datang ke Golkar, satu datang ke PDI Perjuangan, datang semua gitu kan. Bacanya kan begitu, ini buktinya. Meskipun nggak bawa apa-apa lah gitu ya kan. Makanya kan it's complicated kan gitu. Jadi, tapi kalau ujungnya sih saya memprediksi lebih dekat ke Gerindra dibanding. Karena dari penjelasan dari Kang Aceh tadi jelas kan soal ekonomi, soal Isu kebangsaan sepakat nasional. dengan kita ingin negara ini maju dan lain sebagainya. Jaminan yang selama ini juga sudah diucapkan kalau nggak salah begitu ya oleh Ketua Umum Partai Gerindra juga terkait hal tersebut begitu Bang. Nah iya, dan satu lagi kan yang tadi saya katakan, tegak lurusnya Erlangga Hartarto ke Pak Jokowi ini gitu ya. Kalau kemudian per hari ini kita lihat Pak Jokowi lebih ke Prabowo Subianto gitu ya, jadi artinya Prabowo Widodo gitu. Daripada Maksudnya Prabowo keberlanjutan rasa Jokowi dari Bapak gitu ya. Presiden ya, Joko bukan ke Widodo. Ganjar Soekarno Putra Oke. gitu ya. Iya. Nah ini mungkin juga Golkar akan ke sana karena saya lihat agak ruwet juga kalau kemudian Golkar PDIP. ini bersama PDI Perjuangan gitu. Nah itu ngomongnya tuh di akar rumput gimana tuh? Akar rumputnya PDI Perjuangan. Ada mesin partai jumlahnya Akar 62% rumput Golkar. tadi disampaikan oleh Kang Aceh. Oh iya, itu satu hal, itu Oke. pasti menguntungkan. Tapi di akar rumputnya gimana? Ya, ya. Ini periode pertama loh ya, bukan periode kedua. Kalau Jadi periode kedua kemungkinan kan besar ke Gerindra ya gitu ke ya. Gerindra. Kalau periode kedua mudah ngomongnya. Kita kan siapapun presidennya Golkar berada dalam pemerintahan. Iya. Itu periode kedua, tapi kalau periode pertama saya agak nggak yakin juga. Karena keinginan untuk mendorong Erlangga Hartarto itu besar sekali, tapi ya saya pesan juga ke Golkar. Jangan sampai kemudian kan ada pengalaman sebelumnya ada ketua umum Golkar yang akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu juga mungkin pertimbangan ya. Jangan sampai kemudian partai sebesar Golkar ketumnya tuh satu enggak, dua enggak gitu ya. Oke. Kang Aceh, Jangan-jangan mau singkat saja, bikin Bang. ini sendiri. Enggak, Kang. kami sangat yakin ya bahwa dalam kontestasi 2024 ini, apalagi sekuen waktunya Berperan masih ya. sangat cukup ya untuk kita melakukan komunikasi politik. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar dengan misalnya berbagai penjajakan yang dilakukan oleh beliau, baik beliau silaturahmi langsung kepada partai-partai politik itu, maupun ya beliau didatangin oleh partai-partai yang lain, tentu ini menunjukkan bahwa ya Golkar masih seksi dan menunjukkan determinasi dalam konteks politik Indonesia. Dan karena itu saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Golkar dan bagaimana komunikasi yang begitu sangat intens dilakukan oleh Pak Erlangga, dan apalagi beliau walaupun sebagai Menko Perekonomian, tetapi kami yakin kemampuan beliau secara teknokratik itu membuat orang akan melihat bahwa Pak Erlangga Hartarto adalah figur yang pantas dan layak untuk dilirik menjadi pemimpin Kalau Pastinya senior Golkar kita gimana? Kita nanti. Senior Golkar gue tanya. Kalau senior Itu Golkar di belakang nih layar aja, gimana? Bang. Mempengaruhi ketum nih gede nggak nih? Oh, kemarin di dalam Rakernas Cukup banyak itu senior-senior itu enggak, kan. di dalam Rakernas kan semua senior ini tergabung di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Tapi kalau sudah Dewan satu Pakar, suara menyerahkan mandat, semua memberikan mandat kepada Ketua Umum. Ketua Jadi Umum. bisa oke, selesai. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak. Kita Sama-sama. menanti bagaimana arah Golkar, Kang Aceh dan juga Bang Hendy Satria. Paham ini maksudnya. yang jelas pokoknya kita lihat nanti hari Jumat siapa. Nah, Siapa itu aja dari lah PDIP pokoknya. ya? Oke, Oke. kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi karena cemburu seorang pacar ini tega menabrak pacarnya sendiri. Sesaat lagi tetap bersama kami.